Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Dengan anggota 1 Ananda Pratiwi Rios Abbas, 022722111035, 2 Siti Nurlaila Cejawa, 022722111041, 3 Gina Raudatul Jannah, 022722111042. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 contoh soal mengenai future value. Future value atau nilai masa depan adalah jumlah uang yang akan diterima atau dimiliki di masa depan sebagai hasil dari investasi atau penyimpanan uang pada saat ini. Atau yang bisa kita dengar, future value itu sebagai nilai masa depan uang. Baik, kita langsung saja ke contoh soal pertama. Seseorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta rupiah setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Ya, kita akan mencoba menjawabnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi, pertama kita buka dulu aplikasinya Microsoft Excel. Lalu, tulis apa saja yang diketahui dari soal. Ini nomor 1 ya. Dari soal diketahui ada PMT-nya, yaitu jumlah uang yang diinvestasikan setiap tahun. Lalu ada R atau rasio suku bunga tahunan, dan juga NPER, yaitu periode waktu menabung. PMT-nya diketahui sebesar 5 juta, R-nya 6%, dan NPR-nya sebesar 25 tahun. Lalu di soal ditanya future value-nya berapa, atau nilai masa depannya berapa. Ini bisa langsung kita masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan FV buka kurung rate R, NPER, minus PMT. Kita berikan koma agar nanti hasilnya bisa berupa positif. Nah, sini ada salah. Sama dengan 274.322.559. Ini kita ubah satuannya ya. Jadi ada rupiah, kita hilangkan saja ya. Ya, berarti telah ditemukan bahwa future value atau nilai masa depan dari uang yang dia tabung 5 juta setiap bulan selama 25 tahun dengan tingkat bunga 6% adalah 274.322.559 rupiah. Ini bisa. Lalu, karena pada kasus ini uangnya ditabung selama setiap tahun, maka bisa dibuatkan tabel anuitasnya. Nanti sini ya, tabel anuitasnya. Kita buat tabel anuitasnya. Nomor 1. Dalam tabel anuitasnya ada periode,
lalu rate, deposito, ini berapa, ini kita perbesar, lalu FV atau feeder value-nya. Artinya tadi selama 25 tahun. Ya, tadi karena periodenya 5 tahun, tulis dulu 1, 2, terus kita tarik saja ke bawah 25, rate-nya 6%, juga lebih. Terus saja. Lalu depositonya 5 juta setiap tahun. Ya, future value-nya berapa? Sama, kita masukkan rumusnya sama dengan FV kurung rate, koma, NPER, koma, minus PMT. Nah, 5 juta aja ke bawah. Ini kurang besar volumenya, 274.322.559 rupiah. Sama ya dengan cara rumus biasa. Ini juga kita ganti dolarnya. Ya, oke. Baik. Sekarang kita lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Yaitu seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Nah, di sini bisa kita lihat menginvestasikan sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Berarti hanya diinvestasikan 1 kali saja. Investasi saat ini, kita buka dulu Excel-nya. Berarti present value-nya dengan rasio atau tingkat bunga yang diharapkan, dan ada NPER-nya, present value-nya tadi 10 juta dengan tingkat bunga atau rasio bunga yang diharapkan sebesar 10%, dan jumlah waktunya itu 5 tahun. Ditanya jumlah yang akan dimiliki di masa depan. Future value. Masukannya, rumusnya sama dengan FV rate, kita tekan, koma, NPER-nya, komanya 2 kali ya, karena di sini kan disuruh taruh PMT, tapi PMT-nya tidak ada, jadi kita lewatkan saja, tapi komanya tetap diisi, koma PV. Jangan lupa tanda negatifnya agar nanti hasilnya bisa jadi positif. Yaitu 16.105.100 rupiah. Lalu karena pada
pada soal ini disebutkan bahwa uangnya hanya diinvestasikan 1 kali saja, yaitu pada awal tahun ini. Berarti tidak diinvestasikan setiap tahun ya, maka tidak perlu dibuatkan tabel anuitas. Tidak perlu dibuatkan tabel anuitasnya. Sekarang kita kerjakan soal nomor 3, yaitu seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut, dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Ya, soal kali ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di sini seorang pemilik yang mengetahui jika ingin mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta, maka di sini diketahui future value atau uang yang ia harapkan akan ada di masa depan sebesar 200 juta. R dan NPER-nya yaitu 10 tahun dengan tingkat bunga 8% dan 10 tahun. Berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Berarti ditanya jumlah uang yang harus ia investasikan saat ini. Di sini bisa kita taruh present value. Rumusnya sama dengan PV, ya, rate, koma, NPER, koma, 2 kali, minus FV. Ya. Sama dengan 92 juta 92.638.697 saat ini. Atau bisa juga kita cari PMT-nya, yaitu jumlah investasi yang harus dikeluarkan setiap tahun. Kalau ini kan yang harus dikeluarkan pada awal periode. Kita coba ya. Ini ya future value sama ini belum terganti. PMT-nya ya, ditanya ini sama dengan PMT kurung rate, koma, NPER, koma, 2 kali minus future value dengan 13.308.897. Jadi sini ditemukannya bahwa PMT-nya tahu jumlah uang yang harus ia setorkan selama 10 tahun agar pada 10 tahun. Karena ini untuk pembayaran secara annuity atau dibayar per tahun, maka bisa kita buatkan tabel anuitasnya. Sini tabel anuitasnya itu periode, rate, future value, dan PMT-nya. Periodenya ada 10 tahun ya. 10, rate-nya 8%. Future value-nya itu 200 juta.
200 juta ya. Rumusnya PMT sama dengan PMT rate, NPER, 2 kali minus FV. Bentar ya, 200 juta. Tarik ke bawah, kita ubah dulu satuannya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu soalnya seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Di soal yang ini melihat diketahui present value-nya. Present value lalu R, future value. Astaga. Ini bawahnya. Ini NPER-nya. Present value-nya yaitu 50 juta, deposito 5%. 50 juta. Rate, NPER, minus PV. Koma dulu, minus PV-nya. Oke. Yaitu 81.444.731 rupiah. Karena ini tidak disetorkan selama setiap tahun selama 10 tahun, maka tidak perlu dibuatkan tabel anuitasnya. Kita langsung saja ke soal nomor 5. Seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Maka di sini diketahui PMT-nya sebesar 2 juta. Lalu R-nya 7%. Dan NPER-nya yaitu 4 tahun. Ya, 2 juta 4%. 7 tahun. Oke, sudah benar. Ditanya future value-nya sama dengan FV, rate, NPER, minus PMT. Itu 8.879.886 rupiah. Oke. Karena ini dibayarkan per tahun, maka kita buatkan tabel anuitasnya.
pertama kita copy saja ini. Ctrl V ya. Periodenya 4 tahun. Di sini kita lihat periodenya yaitu 4 tahun. 1 series 1, 2, 3, 4. Rate-nya ada 7%. R-nya 7%. Lalu deposito atau PMT-nya senilai 2 juta. 2 juta ya. Kitanya future value-nya, rumusnya masih sama dengan FV buka kurung rate, NPR, minus PMT. Sama dengan 2 juta, kita tarik saja ke bawah. Ini ya. Berarti 8.879.886 rupiah. Sama ya? Ya, jadi itu tadi penjelasan mengenai cara mencari future value menggunakan Microsoft Excel. Ya, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.